Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Kebetulan hari ini cuacanya lagi enak banget. Maka dari itu ibu minta kalian untuk tetap semangat ya buat belajar. Nah, untuk hari ini kita itu akan belajar tentang posting buku besar. Nah, terutama di mata pelajaran akuntansi perusahaan jasa. Oke, untuk tujuannya dulu nih. Tujuan kita belajar posting buku besar itu yaitu untuk memahami pengertian, fungsi dan juga tujuan dari buku besar itu sendiri. Lalu kita juga dapat menjelaskan hubungan antara jurnal umum dalam buku besar. Lalu selanjutnya kita juga akan menganalisis transaksi yang akan diposting ke dalam buku besar dan juga kita akan menghitung nih dan juga menentukan saldo setiap akun di buku besar. Dan yang terakhir adalah kita akan memeriksa dan memperbaiki kesalahan dalam proses posting buku besar. Oke, sebelum Ibu menjelaskan apa sih buku besar itu, teman-teman ada yang tahu nggak gimana sih proses kita sampai membuat laporan keuangan? Yang pertama kita apa dulu? Kita harus menganalisis dulu. Kalau udah tahu transaksinya kita harus apa? Kita perlu membuat jurnal umum. Selanjutnya kita harus posting ke buku besar. Lalu selanjutnya kita akan membuat neraca saldo dan yang terakhir baru kita dapat membuat yang namanya laporan keuangan. Tanpa posting buku besar atau membuat neraca saldo, kita akan sulit untuk membuat laporan keuangan teman-teman. Anak-anak. Oke, lalu sebenarnya apa sih fungsi dari buku besar itu sendiri? Nah, jadi fungsi dari buku besar itu untuk mengelompokkan transaksi sesuai jenis akunnya. Teman-teman anak-anak kan pasti bingung ya. Kalau misalnya melihat transaksi ini atau melihat jurnal umum, tapi ada banyak sekali akun yang dipengaruhi. Pasti kan kita akan bingung. Maka dari itu kita perlu mengelompokkan supaya lebih mudah lagi. Lalu fungsi dari buku besar itu sendiri juga untuk menyajikan mutasi dari saldo akun. Jadi kalau kita membuat buku besar itu, nanti kita akan mengetahui nih perubahan di setiap saldonya. Lalu yang ketiga, buku besar ini juga akan mempermudah dalam melakukan pemantauan perubahan posisi keuangan. Semisal nih, ada transaksi yang dimana kasnya itu bertambah, lalu ada transaksi yang dimana kasnya itu berkurang. Nanti di buku besar akan terlihat dengan jelas dan kita bisa melakukan pemantauan. Lalu yang keempat adalah menyediakan data untuk laporan keuangan. Seperti yang sudah Ibu bilang ya, kalau misalnya buku besar itu nantinya akan dibuat lagi menjadi neraca saldo, selanjutnya baru dibuat menjadi laporan keuangan. Lalu yang terakhir adalah mempermudah pelacakan kesalahan. Nah, anak-anak kan pasti akan sulit ya. Misalnya nih, kita ada melakukan kesalahan dalam percakapan. Kalau nggak ada buku besar di setiap akunnya, pasti kita akan sulit dan juga bingung di mana sih letak kesalahannya. Kenapa bisa nggak balance? Tapi kalau misalnya ada buku besar, kita bisa langsung lihat riwayat transaksi di akun tertentu dan kita bisa tahu di mana letak kesalahannya. Lalu selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan dari buku besar itu adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang akurat sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Seperti yang sudah dibilang, kalau misalnya ada buku besar, kita bisa melihat kesalahannya ada di mana. Maka dari itu tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang akurat. Oke, teman-teman tahu, anak-anak tahu nggak sih kalau misalnya buku besar itu punya beberapa bentuk? Tahu. Ada yang tahu bentuk apa aja? Bentuk T. Iya, terus selain bentuk T apa lagi? Iya, kolom. Oke, seperti itu ya. Nah, Ibu mau menjelaskan nih ke kalian, kalau misalnya buku besar itu punya banyak bentuk. Salah satu bentuknya adalah bentuk T.
bentuk T itu, kenapa namanya bentuk T? Karena memang bentuknya seperti huruf T ya, kalau teman-teman lihat. Nah, kalau format dari bentuk T ini, untuk di bagian sisi kiri itu adalah debit, dan untuk sisi kanannya adalah kredit. Oke. Selanjutnya ada yang namanya bentuk skronto. Kalau bentuk skronto itu dia memang lebih rumit ya, tabelnya lebih banyak, ada 6 tabel, yaitu untuk tanggal, keterangan, lalu ada debit, terus di sebelah kanannya ada tanggal, keterangan, dan juga kredit. Nah, kalau untuk ini kita pencatatannya itu kayak sendiri-sendiri, mana itu debit, mana itu kredit. Lalu selanjutnya ada shuffle. Nah, kalau untuk shuffle ini dia lebih sederhana karena cuma ada beberapa kolom aja. Yang pertama itu ada kolom tanggal, keterangan, debit, kredit, dan juga di sampingnya itu ada saldo. Nah, saldo ini untuk mengetahui hasil akhir kira-kira saldo di akun ini tuh ada berapa sih? Kalau misalnya saldonya itu aman atau sesuai dengan posisi dari akunnya, misalnya nih, untuk akun kas itu ada di posisi mana? Debit, betul. Kalau misalnya kasnya minus, kira-kira dia akan berubah nggak? Iya, berubah menjadi kredit. Jadi kalau satu ini kita bisa tahu nih, kira-kira akun ini tuh saldonya aman atau enggak sih berdasarkan dari keterangan yang ada di situ, debit atau kredit. Bisa diubah ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada bentuk perangkap nih. Kalau untuk perangkap itu kayaknya lebih familiar ya, karena ketika di SMK, kalau kalian SMK ya, kalau kalian pernah melihat bentuk perangkap ini, pasti kalian akan familiar. Nah, karena mereka itu ada kolom tanggal, keterangan, debit, kredit, lalu yang membedakan mereka dengan yang lain adalah ada sisi saldo. Nah, untuk saldonya itu akan dibagi lagi menjadi dua, yaitu sisi debit dan juga kredit. Sebenarnya ini sama kayak bentuk yang sebelumnya, cuman dia terlihat lebih sederhana aja. Oke, selanjutnya nih, ketika kita udah tahu gimana sih bentuk-bentuk dari buku besar itu, nah selanjutnya kita akan mempelajari nih, kira-kira pengertian dari posting buku besar itu sendiri apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman atau mau baca ini? Ya, mau. Oke, boleh Bulan. Posting buku besar itu adalah proses pemindahan data transaksi dari jurnal umum ke akun-akun yang bersangkutan dalam buku besar secara sistematis untuk mengetahui perubahan dan saldo setiap akun secara akurat. Oke, betul. Jadi kalau proses posting itu sendiri adalah sebenarnya dia kayak apa ya? Tadi kan sebelumnya dijelasin kan, kalau misalnya buku besar itu berisi tentang catatan dari jurnal umum ke buku besar, dan itu tuh dan itu berdasarkan akun-akun tertentu aja, misalnya kayak kas, terus piutang, piutang ataupun yang lainnya. Nah, misalnya oke, nggak apa-apa karena slide-nya tiba-tiba hilang ya. Ibu izin jelaskan kembali, posting buku besar itu seperti apa ya, proses pemindahannya ada dari jurnal umum ke buku besar. Gitu. Misalnya ada di jurnal umum ini ada beberapa transaksi akun kas nih. Akun kas itu dipengaruhi oleh beberapa transaksi. Pasti kan ada posisi di mana akun kas itu ada di debit, lalu ada di kredit. Nah, nanti kita tinggal pindahkan saja ke buku besar. Nah, ketika kita udah tahu nih, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkah dari posting buku besar itu sendiri. Nah, yang pertama, tentunya kita harus menyiapkan jurnal umum yang sudah selesai dalam satu periode, baru bisa dipindahkan ke dalam buku besar. Lalu yang kedua,
Lalu yang ketiga, kita bisa mulai dari memindahkan tanggal dan juga keterangan. Misalnya nih, dalam suatu transaksi ada di tanggal 1, yaitu menerima modal. Nah, nanti kita tinggal pindahkan keterangannya, yaitu pemindahan modal. Gitu. Lalu yang keempat, ada bagian rem itu ditulis dengan nomor akun ataupun nomor halaman. Yang selanjutnya, yang kelima adalah kita tinggal pindahkan nominalnya, apakah di bagian kredit atau debit. Lalu selanjutnya, kita tinggal hitung sisa dari saldo akun tersebut. Oke, berikut merupakan dari contoh posting buku besar ya, anak-anak. Jadi yang di tanggal 1 ini ada masuk modal sebesar 20 juta, kita masukkan keterangannya. Lalu ada pendapatan juga di tanggal 3, kita tinggal pindahkan keterangan lalu nominalnya. Nah, selanjutnya nanti kita akan memindahkan nih jumlah saldonya itu ada berapa sih yang di debit dan juga di kredit. Nah, selanjutnya di bagian terakhir kita itu sering melakukan kesalahan ya. Pasti setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Nah, maka dari itu sering terjadi kesalahan umum nih ketika melakukan posting jurnal umum. Yang pertama adalah posting ganda. Posting ganda itu postingnya 2 kali. Lalu yang kedua itu ada transaksi tidak diposting. Jadi keadaannya itu si pencatat akuntannya itu lupa untuk memposting transaksi yang ada di jurnal umum. Lalu ada typo atau kesalahan penulisan nominal, dan hal itu sangat berbahaya ya karena akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Lalu selanjutnya salah tanggal atau penetapan akun. Oke, teman-teman anak-anak udah pada paham ya? Udah. Oke, selanjutnya kita ada kuis. Untuk kuisnya ibu izin bacakan terlebih dahulu, baru untuk anak-anak yang mampu untuk menjawab boleh tunjuk tangannya ya. Oke. Kuis pertama nih. Fungsi dari buku besar adalah ibu hitung dari 1, 2, 3. Iya, saya. Ini belum 3. Boleh, bisa. Fungsi dari buku besar yang abu. Yang A. Itu A. Iya, betul ya. Oke, sabar. Yang nomor 2, bentuk buku besar yang paling sederhana dan menyerupai huruf T adalah. Boleh gitu? Ya. Oke, ini pertanyaan salah satunya ya. Selanjutnya, posting dalam akuntansi adalah proses boleh gitu ya. Oke. Jawabannya yang B itu memindahkan transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Oke. Alhamdulillah ya. Teman-teman udah ngerti semua nih apa sih posting buku besar itu. Maka dari itu ya, karena kalian udah paham ya, udah ngerti banget lah apa itu posting buku besar. Jadi ibu mau mengasih tugas ya untuk kalian, yaitu di sini ada jurnal umum. Nantinya kalian harus pindahkan atau posting ke dalam buku besar. Oke, baik. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Harapan ibu semoga kalian akan mengerti dengan proses penyusunan laporan akuntansi selanjutnya. Untuk PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Nanti akan ibu buatkan Google Classroom-nya, dan untuk deadline-nya itu kemungkinan di minggu depan. Kalian dapat mengerjakannya di Excel aja supaya lebih gampang. Oke.